Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembelajaran di subtema 1, yaitu bermain di sekitar rumah, pembelajaran 1-6. Anak-anak, jangan lupa ya untuk mengulang-ulang kembali pelajaran sebelumnya. Hari ini kita masuk pada tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman pada pembelajaran 1. Bermain dapat dilakukan di mana saja, salah satunya adalah di rumah teman. Ketika bermain di rumah teman, kita harus menjaga sopan santun. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan tuan rumah menjadi marah. Nah, permainan apa yang sering kalian lakukan ketika di rumah teman? Seperti kalian ketahui, wujud benda ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kali ini kita akan membahas benda padat. Benda padat adalah benda yang memiliki sifat dan volume yang tetap. Misalnya, batu, kayu, tanah, tas, piring, dan sebagainya. Nah, benda padat ini juga memiliki sifat-sifat ya anak-anak. Nah, sifat-sifat kebanyakan benda padat adalah kuat dan kukuh. Kemudian bentuknya tetap dan volumenya tetap. Sekarang coba kita kerjakan soal sesuai teks di atas. Nomor 1. Menurut bacaan, berapakah wujud benda yang ada di bumi? Berapa anak-anak? Ya, benar. Jadi, wujud benda yang ada di bumi ada 3. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Nomor 2. Apakah benda padat itu? Jadi, benda padat adalah benda yang memiliki sifat dan volume yang tetap. Nomor 3. Sebutkan 5 contoh benda padat. Contohnya apa saja anak-anak? Ya, contohnya seperti tas, cangkul, pulpen, pensil, piring, dan sebagainya. Yang keempat, sebutkan beberapa sifat benda padat. Jadi sifat benda padat, kuat dan kukuh, bentuk tetap, dan volumenya tetap. Mengamati gerakan meniru pohon. Pohon termasuk benda padat. Pohon juga makhluk hidup. Pohon akan bergerak ketika tertiup angin. Daun-daunnya bergerak. Dahan dan ranting juga bergerak. Buah dan bunganya juga terayun-ayun. Nah, lihat berbagai gerakan pohon berikut. Nah, coba kita lihat ya, gambar yang pertama gerakannya melambaikan ke kiri lalu ke kanan. Kemudian gambar yang kedua melambaikan ke depan dan ke belakang. Jadi ini dia mencontohkan gerakan pohon. Lanjut, gerakan di atas merupakan contoh gerakan menirukan ranting melambai. Nah, perhatikan contoh gerakan dahan berayun berikut ini. Nah, coba kita lihat ya. Yang pertama, gambarnya berputar ke kiri, lalu berputar ke kanan. Kemudian, gambar ke depan, berayun ke depan, dan berayun ke belakang. Jadi, itu adalah gambar gerak berputar dan berayun. Sekarang perhatikan contoh gerakan pohon besar berikut. Gabungkan dengan gerakan sebelumnya. Jadi ada gerakan pohon cemara ya. Coba kita lihat ya, tangannya diletakkan di atas,
lalu ditangkupkan, kemudian digerakkan ke samping kanan dan ke samping kiri. Lalu gambar yang kedua, pohon berkayu keras. Kita lihat ya, tangannya diangkat keduanya lalu digerakkan ke kiri, samping kiri dan samping kanan. Kemudian kita lihat gambar yang ketiga, gambar gerakan pohon bambu. Jadi ini gambar gerakan meniru pohon. Jadi hampir sama ya dengan gambar yang kedua tadi, tangannya diangkat ke atas, kemudian diayunkan ke samping kiri dan ke samping kanan. Nah, anak-anak, kalian bisa mencontohkan gerakan seperti ini di rumah kalian ya. Melanie pergi ke pasar bersama ibunya. Hari itu dia membawa 2 buah tas belanja. Di dalam tas belanja itu masing-masing terdapat 5 buah kembang kol. Ada kembang kol masing-masing 5 di kiri dan kanan si anak. Kembang kol itu ditunjukkan anak panah ke keranjang di atasnya seperti berikut. Setelah sampai di rumah, Melanie bertanya kepada ibunya tentang jumlah semua kembang kol yang ada di tasnya. Melanie kemudian meletakkan semua kembang kol yang ada di dalam tas. Nah, coba kita lihat ya, gambar jumlah semua kembang kol dari 2 buah tas belanja. Setelah dihitung semua, ternyata jumlah kembang kol yang ada adalah tas pertama ada 5 buah kembang kol, ditambah tas kedua ada 5 buah kembang kol juga, jadi 5 ditambah 5 sama dengan 10 buah kembang kol. Nah, bentuk penjumlahan di atas dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Jadi 5 jumlah buah kol di tiap tas dikali 2, jumlah tas yang di bawah Melanie sama dengan 10. Jadi 5 dikali 2 sama dengan 10. Itu kalau diubah menjadi bentuk perkalian. Sekarang coba kita lihat ya contoh berikutnya membuat soal perkalian. Nah, perhatikan gambar dan uraiannya. Nah, dari gambar tersebut bisa dibuat soal sebagai berikut. Ada 3 kotak. Tiap kotak berisi 4 mobil-mobilan. Berapa jumlah mobil-mobilan yang ada? Nah, berarti cara menghitungnya 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Dan bentuk penjumlahan di atas diubah menjadi bentuk perkalian menjadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Karena di situ ada 3 kotak dan masing-masing kotak ada 4 buah mobil. Jadi bentuk perkaliannya 3 dikali 4 sama dengan 12. Sekian dulu video hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.